Kamu punya apa mau lamar anak saya? Nasab kamu tidak jelas, harta tidak punya, apalagi ilmu. Lebih baik sekarang kamu pulang dan cari wanita yang sederajat dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, seringkali yang membuat seseorang dianggap pantas bukanlah akhlaknya, bukan ilmunya, melainkan siapa orang tuanya, seberapa besar hartanya, dan seberapa tinggi derajat keluarganya. Tapi bagaimana jika seorang santri yatim, yang tak punya apa-apa selain doa dan keteguhan hati, justru berani mengetuk pintu rumah seorang kiai besar? Dan bagaimana jika lamaran yang dianggap tak tahu diri itu, justru membuka rahasia lama yang selama ini terkubur? Inilah kisah tentang keberanian, harga diri, dan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Siapkan hati Anda, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara kita memandang seseorang. Di sebuah pesantren tua yang berdiri kokoh di pinggiran desa, hiduplah seorang santri yatim bernama Fikri. Usianya 24 tahun. Tubuhnya tidak tinggi, wajahnya sederhana, dan pakaiannya selalu bersih meski tampak usang. Ia bukan santri yang mencolok. Ia tak pernah berada di barisan depan ketika ada tamu penting. Namanya jarang disebut dalam forum-forum besar. Namun, satu hal yang semua orang tahu, Fikri adalah santri yang paling jarang berbicara, tapi paling sering terlihat di masjid ketika orang lain terlelap. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit yang tak terobati. Sejak itu, ia hidup berpindah-pindah, hingga akhirnya diterima mondok di pesantren itu dengan beasiswa kebaikan seorang dermawan yang tak pernah ia kenal. Di pesantren itu, posisi keluarga Kiai sangat dihormati. Kiai Ahmad adalah pendiri sekaligus pengasuh utama. Ucapannya didengar bukan hanya oleh santri, tapi juga tokoh-tokoh desa. Ia dikenal bijak, tegas, dan sangat menjaga martabat keluarga. Istrinya telah wafat beberapa tahun lalu, dan kini ia tinggal bersama satu-satunya putrinya, Aisyah. Aisyah dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kecerdasannya. Ia hafal beberapa kitab besar, suaranya lembut ketika mengajar santriwati, dan tutur katanya penuh adab. Banyak putra kiai dari pesantren lain diam-diam mengincarnya. Beberapa bahkan sudah pernah mengirim sinyal lamaran secara halus. Namun belum ada satupun yang benar-benar diterima. Dan di tengah lingkungan seperti itulah, Fikri hidup, sunyi, tak menuntut apapun, dan tak pernah bermimpi terlalu tinggi. Sampai suatu sore yang mengubah segalanya. Hari itu, setelah asar, Fikri berjalan menuju Endalem, rumah utama keluarga Kiai. Langkahnya pelan, tapi mantap. Jantungnya berdegup lebih keras dari biasanya. Beberapa santri yang melihatnya mengernyit heran. Fikri mau apa ke Endalem? Tak biasanya ia datang tanpa dipanggil. Di teras rumah itu, beberapa pengurus pesantren sedang berbincang. Mereka terdiam ketika melihat Fikri memberi salam. Salah satu dari mereka mempersilahkannya masuk, mungkin mengira ia hendak menyampaikan laporan atau meminta izin sesuatu. Namun tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Di ruang tamu sederhana itu, Kiai Ahmad duduk dengan tenang. Sorot matanya tajam namun teduh. Aisyah berada tak jauh dari sana, duduk di balik tirai tipis yang memisahkan ruang tamu dan ruang dalam, sebagaimana adab menjaga jarak. Fikri duduk bersimpuh. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tidak. Yai, saya datang hari ini, dengan niat yang serius. Kiai mengangguk pelan. Sampaikan, nak. Ruangan terasa hening. Bahkan suara angin sore seperti berhenti berhembus. Saya ingin melamar putri panjenengan, Aisyah. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah musim kemarau. Pengurus yang berada di sudut ruangan langsung menoleh tajam. Wajah mereka berubah. Seseorang hampir saja tersedak. Di balik tirai, Aisyah membeku. Tangannya mencengkeram ujung kerudungnya. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Ahmad tidak langsung menjawab. Hening. Hening yang terasa panjang dan berat. Beberapa detik kemudian, bisikan mulai terdengar di luar ruangan. Entah bagaimana kabar itu menyebar cepat seperti api yang menyambar ilalang kering. Fikri? Santri yatim itu? Dia melamar putri Kiai. Berani sekali? Beberapa nada terdengar sinis. Tak tahu diri. Tak punya nasab jelas. Tak punya harta. Berani-beraninya? Di dalam ruangan, Fikri tetap menunduk.
Ia tahu betul siapa dirinya. Ia tahu ia tak membawa apa-apa selain niat dan keyakinan. Tapi ia juga tahu, selama ini ia menjaga hati dan pandangannya. Ia tak pernah bermain-main. Jika ia datang, maka ia datang dengan kesungguhan. Kiai Ahmad menatap pemuda itu lama. Dalam tatapannya tak ada kemarahan. Tapi juga tak ada persetujuan. Apa yang membuatmu merasa pantas, Fikri? Tanya beliau akhirnya. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada merendahkan. Tapi cukup untuk membuat suasana makin tegang. Fikri mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak merasa pantas, Yai. Jawabnya jujur. Saya hanya merasa bertanggung jawab atas perasaan yang saya jaga dengan cara yang benar. Jika memang tidak diizinkan, saya akan menerimanya. Tapi saya tidak ingin menyembunyikan niat saya. Kejujuran itu membuat ruangan kembali sunyi. Di balik tirai, mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena keberanian yang tak biasa. Ia tahu Fikri bukan santri sembarangan. Ia tahu akhlaknya. Ia tahu kesungguhannya dalam belajar. Tapi ia juga tahu betapa besar jarak sosial di antara mereka. Di luar, bisikan berubah menjadi perbincangan terbuka. Ini keterlaluan. Harusnya tahu diri. Menikah itu bukan cuma soal perasaan. Salah satu pengurus bahkan terlihat kesal. Martabat keluarga Kiai seakan sedang diuji. Namun Kiai Ahmad tetap duduk tenang. Beliau lalu berkata pelan, namun tegas, lamaran bukan perkara kecil. Ini menyangkut nama keluarga, pesantren, dan masa depan. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Fikri menunduk lebih dalam. Saya siap menerima keputusan apapun, Yai. Pulanglah dulu. Beri aku waktu. Jawaban itu bukan penolakan, tapi juga bukan penerimaan. Dan justru itulah yang membuat ketegangan semakin terasa. Fikri bangkit, memberi salam, lalu melangkah keluar. Tatapan puluhan mata menyambutnya. Ada yang heran, ada yang mencibir, ada yang menahan tawa. Langkahnya tetap tenang. Namun sore itu, pesantren tak lagi sama. Sebuah keberanian telah mengguncang tatanan tak tertulis tentang siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Di dalam endalem, Kiai Ahmad masih terdiam. Di balik tirai, Aisyah menahan air mata yang tak sepenuhnya ia pahami. Dan di langit senja yang mulai memerah, sebuah konflik besar telah dimulai. Jawaban belum diberikan. Tapi badai sudah terlanjur dipanggil. Sore itu, ketika Fikri melangkah meninggalkan endalem dengan wajah tetap tenang, ia belum sepenuhnya menyadari bahwa keberaniannya telah menjadi bahan pembicaraan yang lebih cepat menyebar daripada azan maghrib. Belum sampai ia tiba di asrama, dua santri sudah saling berbisik sambil menoleh ke arahnya. Itu dia yang melamar putri Kiai. Nada mereka tidak sepenuhnya mengejek, tapi jelas bukan nada hormat. Menjelang Isya, kabar itu telah menyentuh seluruh sudut pesantren. Dari dapur umum hingga ruang pengajian kitab, dari serambi masjid hingga warung kecil di luar gerbang. Dan setiap orang punya pendapat. Berani sekali dia. Berani atau tak tahu diri. Cinta itu satu hal, tapi sadar posisi juga penting. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mondok, Fikri merasakan tatapan yang berbeda. Biasanya ia hanya dianggap biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak pula diremehkan secara terang-terangan. Namun kini, setiap langkahnya seperti dinilai. Beberapa santri senior mulai bersikap dingin. Salah satu dari mereka bahkan menyindir secara terbuka di ruang makan. Kalau semua orang merasa cukup hanya dengan niat baik, nanti tak ada lagi yang menjaga martabat pesantren. Ucapan itu tak menyebut nama. Tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Fikri memilih diam. Ia menunduk, menghabiskan makanannya tanpa membalas sepatah kata pun. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, beberapa pengurus pesantren mendatangi kamar kecilnya. Bukan untuk memarahinya, tapi untuk menasihati. Fikri, ujar salah satu dari mereka, kamu santri yang baik. Kami tak meragukan akhlakmu. Tapi kamu juga harus realistis. Realistis dalam hal apa, Kang? Tanya Fikri pelan. Dalam hal nasab. Dalam hal kesiapan ekonomi. Dalam hal pandangan masyarakat. Kata-kata itu terasa lebih berat dari maknanya. Nasab. Sebuah kata yang sering terdengar dalam pembahasan kitab,
Namun kini terasa seperti tembok tinggi yang tak kasat mata. Keluarga Kiai itu punya tanggung jawab besar. Putri beliau bukan hanya anak biasa. Dia simbol kehormatan pesantren. Lanjut pengurus itu. Simbol kehormatan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Fikri setelah mereka pergi. Apakah benar ia telah lancang? Apakah keberaniannya justru menjadi bentuk ketidaksadaran diri? Sementara itu, di luar pagar pesantren, masyarakat kampung mulai ikut bersuara. Warung kopi menjadi panggung opini. Anak yatim itu memang rajin. Tapi menikah itu bukan cuma soal rajin. Putri Kiai itu bisa saja dinikahi anak pengusaha, atau putra Kiai lain. Kalau sampai diterima, nanti apa kata orang? Apa kata orang? Frasa itu seolah menjadi hakim tak resmi yang lebih keras daripada keputusan siapapun. Di Endalem, suasana pun tak kalah tegang. Beberapa tokoh masyarakat mulai datang menemui Kiai Ahmad, menyampaikan pendapat dengan cara halus namun penuh tekanan. Kami hanya khawatir, Yai, ujar salah satu tokoh desa. Keputusan panjenengan nanti akan menjadi contoh. Jangan sampai pesantren ini dianggap menurunkan standar. Menurunkan standar. Seolah-olah Fikri adalah risiko, bukan manusia. Kiai Ahmad mendengarkan tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap tenang. Namun dalam diamnya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini telah berubah menjadi ujian sosial. Di sisi lain, Aisyah merasakan tekanan yang berbeda. Beberapa santriwati mendatanginya dengan pertanyaan penuh rasa ingin tahu. Benarkah itu, Ning? Panjenengan kenal dekat dengan Fikri. Panjenengan setuju. Aisyah menjawab seperlunya. Ia tak membenarkan, tak pula membantah. Namun dalam hatinya, badai kecil mulai berputar. Ia tahu siapa Fikri. Ia tahu kesungguhannya dalam belajar. Ia tahu bagaimana pemuda itu selalu menjaga pandangan dan jarak. Tapi ia juga tahu, menjadi putri Kiai berarti hidupnya bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Sementara itu, di kamar kecilnya yang sederhana, Fikri mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Malam itu, setelah semua lampu asrama dipadamkan, ia tetap terjaga. Suara jangkrik terdengar samar di luar jendela. Angin malam menyusup pelan melalui celah kayu tua. Ia duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit yang gelap. Apa aku terlalu jauh melangkah? Bisiknya dalam hati. Ia teringat ayah dan ibunya. Seandainya mereka masih ada, apakah mereka akan mendukungnya? Atau justru menasihatinya untuk tahu diri? Keraguan itu bukan tentang cintanya. Ia tidak sedang mabuk perasaan. Ia hanya ingin menjalani jalan yang benar. Namun kini ia sadar, jalan yang benar pun tidak selalu mudah. Akhirnya ia bangkit. Dengan langkah pelan, ia menuju masjid pesantren yang sepi. Hanya satu lampu redup yang menyala di sudut. Ia berwudu dengan air yang terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu ia berdiri. Takbir pertamanya malam itu terasa berbeda. Dalam sujudnya, ia tak meminta agar lamaran itu diterima. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika niatku ini karena MU, maka kuatkan aku. Jika ini akan mendatangkan keburukan, maka jauhkan aku dengan cara yang paling lembut." Air matanya jatuh, membasahi sajadah tipis. Ia sadar, mungkin ia akan ditolak. Mungkin ia akan dipermalukan. Mungkin ia akan menjadi bahan pembicaraan lebih lama lagi. Namun ia tak ingin mundur hanya karena takut pada manusia. Di sisi lain desa, di dalam Endalem yang tenang, Kiai Ahmad duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang tampak lebih tua malam itu. Ia bukan marah. Ia bukan tersinggung. Namun ia sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lamaran. Ia tahu Fikri adalah santri yang baik. Ia tahu pemuda itu bersih dalam perilaku. Namun ia juga tahu, masyarakat tidak selalu menilai dengan ukuran yang sama seperti Tuhan. Keputusan apapun yang ia ambil, akan membawa dampak. Dan dampak itu tidak kecil. Keesokan paginya, sebuah pengumuman ditempel di papan pesantren. Isinya singkat. Dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah terbuka terkait lamaran yang telah diajukan. Semua pihak diminta menjaga adab dan ketertiban. Tak ada nama disebut. Namun semua orang tahu maksudnya. Itu berarti satu hal. Keputusan tidak akan mudah. Dan prosesnya tidak akan sederhana.
Bagi Fikri, pengumuman itu seperti dua sisi mata uang. Ia tidak langsung ditolak, tapi ia juga tidak diberi harapan. Ia berdiri memandangi kertas itu cukup lama. Beberapa santri lewat sambil berkomentar pelan. Siap-siap saja. Ini bakal berat. Fikri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa besar jarak antara keberanian dan penerimaan. Konflik kini bukan lagi soal lamaran. Ia telah berubah menjadi pertarungan antara keyakinan dan tekanan sosial. Dan di tengah pusaran itu, seorang santri yatim harus memilih. Mundur demi ketenangan, atau bertahan demi kebenaran yang ia yakini. Pengumuman tentang musyawarah itu menjadi pusat perhatian selama 2 hari penuh. Tidak ada lagi bisikan samar. Semuanya kini terang-terangan menunggu keputusan. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula utama pesantren yang biasanya digunakan untuk pengajian kitab besar kini disusun berbeda. Di bagian depan, duduk Kiai Ahmad bersama beberapa sesepuh pesantren dan pengurus senior. Beberapa tokoh masyarakat desa juga diundang. Ini bukan lagi urusan pribadi. Ini telah menjadi urusan institusi. Fikri duduk di barisan tengah, sendirian. Tak ada keluarga yang mendampingi. Tak ada wali yang berdiri di sampingnya. Ia benar-benar datang membawa dirinya sendiri. Musyawarah dimulai dengan pembacaan doa. Suasana hikmat, namun tegang terasa jelas di udara. Salah satu sesepuh membuka pembahasan dengan suara tenang, kita berkumpul bukan untuk mempermalukan siapapun. Kita berkumpul untuk menjaga marwah pesantren dan mencari keputusan terbaik. Kata marwah kembali terdengar. Kata itu seperti bayangan yang terus mengintai langkah Fikri. Beberapa pengurus menyampaikan pendapat lebih dulu. Ada yang berbicara dengan hati-hati, ada pula yang lebih tegas. Kita tak meragukan akhlaknya, ujar seorang ustaz senior. Namun pernikahan ini bukan hanya soal dua pribadi. Ini menyangkut kesinambungan kepemimpinan pesantren. Seorang tokoh desa menimpali, masyarakat menaruh harapan besar pada keluarga Kiai. Calon menantu beliau harus memiliki kapasitas yang jelas. Kapasitas yang jelas. Semua kalimat terdengar halus, namun arah pembicaraannya sama, kelayakan. Kiai Ahmad mendengarkan semuanya tanpa memotong. Hingga akhirnya beliau mengangkat tangan pelan, meminta semua diam. Fikri, panggil beliau. Fikri berdiri. Punggungnya tegak, tapi hatinya bergetar. Kau tahu bahwa lamaranmu bukan perkara ringan, ujar Kiai Ahmad. Saya tahu, Yai. Kau juga tahu bahwa menjadi bagian dari keluarga ini berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menjadi suami. Saya tahu, Yai. Kiai Ahmad menatapnya lama. Lalu dengan suara yang jelas dan terukur, beliau menyampaikan keputusan awal. Jika kau ingin melanjutkan niatmu, maka kau harus melalui ujian. Ruangan langsung hening. Ini bukan penolakan. Tapi ini juga bukan penerimaan. Ini adalah gerbang yang lebih berat. Syaratnya ada 3, lanjut beliau. Semua orang menunggu. Pertama, ujian ilmu. Kau akan diuji secara terbuka dalam pemahaman kitab-kitab utama yang selama ini kau pelajari. Bukan sekadar hafalan, tapi kedalaman makna. Beberapa santri mulai berbisik pelan. Kedua, ujian akhlak dan kepemimpinan. Para pengurus akan menilai caramu memimpin halakah kecil selama 1 bulan penuh. Kita akan melihat bagaimana kau membimbing, bukan hanya bagaimana kau menjawab. Beberapa kepala mengangguk. Dan yang ketiga, suara Kiai Ahmad sedikit lebih dalam, kau harus menunjukkan kesiapan tanggung jawab secara nyata. Bukan sekadar janji. Kau harus memiliki rencana hidup yang jelas. Bagaimana kau akan menafkahi, memimpin, dan menjaga amanah. Kata-kata itu menggantung. Bagi sebagian orang, syarat itu terdengar adil. Bagi sebagian lainnya, itu terdengar hampir mustahil. Salah satu santri berbisik, itu seperti ujian calon pengasuh pesantren. Yang lain menimpali, memang seharusnya begitu. Reaksi publik mulai terbagi. Ada yang berpendapat bahwa ini cara elegan untuk menolak tanpa mempermalukan. Ada pula yang melihatnya sebagai kesempatan emas bagi Fikri membuktikan diri. Di tengah semua suara itu, Fikri tetap berdiri. Ia tahu betul apa arti 3 syarat itu. Ujian ilmu, ia siap. Ujian akhlak,
Ia berusaha setiap hari. Namun ujian tanggung jawab, itu yang paling berat. Ia tak punya harta, tak punya warisan, tak punya keluarga besar yang siap menopang. Apakah rencana hidup cukup untuk menggantikan modal? Kiai Ahmad menatapnya sekali lagi. Apakah kau menerima syarat ini? Pertanyaan itu seperti palu hakim yang menunggu diketukan. Fikri menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, dua suara beradu. Satu suara berkata, mundur saja. Ini terlalu tinggi. Kau akan dipermalukan jika gagal. Suara lainnya berbisik. Jika niatmu benar, jangan lari dari ujian. Ia teringat sujud malamnya. Ia teringat doa yang ia panjatkan. Dan dengan suara yang tak sekeras biasanya, namun sangat mantap, ia menjawab. Saya menerima, Yai. Ruangan kembali berdesir. Beberapa wajah menunjukkan kekaguman tipis. Beberapa lainnya tampak semakin skeptis. Musyawarah ditutup dengan doa. Keputusan final belum diambil. Semua bergantung pada proses yang akan dijalani. Hari-hari berikutnya menjadi fase yang berbeda bagi Fikri. Kini ia tak lagi sekadar santri biasa. Ia adalah calon yang sedang diuji. Beberapa santri mulai menjaga jarak. Takut dianggap memihak. Namun ada juga yang diam-diam mendekat. Seorang teman sekamarnya berkata pelan suatu malam, aku tak tahu kau akan berhasil atau tidak. Tapi aku tahu kau berani. Kalau butuh teman diskusi, aku siap. Kalimat sederhana itu terasa seperti setetes air di padang kering. Fikri mulai menyusun jadwalnya lebih ketat. Ia bangun lebih awal, tidur lebih larut. Kitab-kitab yang dulu ia baca kini ia dalami dengan sudut pandang berbeda. Bukan hanya untuk lulus ujian, tapi untuk memahami makna kepemimpinan. Setiap sore ia mulai memimpin halakah kecil. Awalnya beberapa santri datang dengan ekspresi penasaran. Ada yang sengaja bertanya sulit untuk mengujinya. Namun Fikri tak pernah meninggikan suara. Ia menjawab dengan tenang. Jika tak tahu, ia mengakui dan berjanji mencari jawaban. Sikap itu perlahan mengubah beberapa pandangan. Namun ujian ketiga masih menghantuinya. Bagaimana ia akan membuktikan kesiapan tanggung jawab? Suatu malam, ia duduk sendirian di serambi masjid. Angin berhembus pelan. Ia membuka buku catatan kecilnya dan mulai menulis. Rencana hidup. Ia menuliskan keahlian yang ia miliki. Ia menuliskan kemungkinan mengajar, berdakwah, membuka kelas kecil, bahkan bertani di lahan wakaf jika perlu. Ia tidak sedang bermimpi besar. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia tidak datang dengan tangan kosong secara mental. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ujian diumumkan, hatinya sedikit lebih tenang. Namun jauh di dalam endalem, Kiai Ahmad juga memikirkan sesuatu. Beliau tidak membuat syarat itu untuk menjatuhkan. Beliau ingin memastikan bahwa keputusan ini, apapun hasilnya nanti, berdiri di atas dasar yang kokoh. Karena jika Fikri berhasil melewati semuanya, maka tak ada lagi yang bisa berkata bahwa ia diterima hanya karena belas kasihan. Ujian ini bukan hanya tentang kelayakan. Ini tentang legitimasi. Dan ketika bulan bergeser menuju fase berikutnya, seluruh pesantren menyadari satu hal. Kini semuanya tidak lagi soal keberanian melamar. Ini telah berubah menjadi pertarungan pembuktian. Dan tak seorang pun tahu. Apakah Fikri akan berdiri sebagai bukti bahwa kualitas mengalahkan status? Atau justru menjadi contoh bahwa batas sosial memang sulit ditembus? Sebulan berlalu sejak syarat itu diumumkan. Halakah-halakah kecil yang dipimpin Fikri menjadi pembicaraan tersendiri. Beberapa santri yang awalnya datang untuk menguji, kini justru datang karena merasa nyaman dengan cara bimbingannya. Ia tidak pernah memposisikan diri sebagai yang paling tahu. Ia membimbing dengan kesabaran, bukan dengan wibawa yang dibuat-buat. Namun semua orang tahu, ujian sesungguhnya belum terjadi. Dan akhirnya, pengumuman itu ditempel di papan utama pesantren. Ujian terbuka calon menantu keluarga pengasuh akan dilaksanakan pada hari Jumat, pada Jumat, di aula besar pesantren. Tak ada lagi ruang untuk bisikan. Semua akan menyaksikan secara langsung. Hari Jumat itu datang dengan langit yang sedikit mendung, seakan alam pun ikut menahan napas. Sejak pagi, suasana pesantren berbeda. Aula besar disiapkan lebih rapi dari biasanya. Tikar-tikar baru digelar. Kitab-kitab referensi ditumpuk di meja depan. Para santri duduk berderet.
Wajah mereka menyimpan rasa penasaran yang tak lagi disembunyikan. Tokoh-tokoh desa pun hadir. Bahkan beberapa tamu dari pesantren lain ikut datang setelah mendengar kabar tentang ujian yang tak biasa ini. Fikri duduk di ruang kecil di belakang aula, sendirian. Tangannya memegang mushaf kecil yang biasa ia bawa. Ia tak lagi membaca. Ia hanya menatap huruf-huruf itu, mencoba menenangkan detak jantungnya. Hari ini bukan hanya tentang lulus atau gagal. Hari ini adalah penentu apakah keberaniannya sebulan lalu akan dianggap nekat atau layak. Di dalam aula, Kiai Ahmad sudah duduk di kursi utama. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Namun siapapun yang mengenalnya tahu, beliau sedang sangat serius. Ujian dimulai dengan pembacaan doa. Kemudian salah satu sesepuh berdiri dan menjelaskan mekanisme ujian. Pertanyaan akan diajukan secara bergantian oleh para ustaz senior. Topiknya bebas, dari tafsir hingga fikih, dari akhlak hingga manajemen pesantren. Fikri dipanggil maju. Langkahnya terasa berat, tapi wajahnya tetap tertunduk hormat. Pertanyaan pertama datang cepat dan tajam. Jelaskan perbedaan antara keadilan dan kesetaraan dalam perspektif syariat, serta relevansinya dalam kepemimpinan keluarga. Beberapa santri saling pandang. Itu bukan pertanyaan hafalan. Itu pertanyaan pemahaman. Fikri menarik napas, lalu mulai menjawab. Ia tidak tergesa-gesa. Ia menjelaskan dengan bahasa yang runtut, mengutip dalil secukupnya, lalu menutup dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kepala mulai mengangguk. Pertanyaan kedua lebih berat. Ketiga lebih dalam. Keempat mencoba menjebaknya dalam perbedaan pendapat mazhab. Namun Fikri tidak terpancing. Jika ia tahu, ia jawab dengan tenang. Jika ia ragu, ia mengatakan, menurut pemahaman saya, tanpa memaksakan diri terlihat sempurna. Suasana aula yang semula penuh skeptisisme perlahan berubah menjadi perhatian serius. Namun di tengah ujian yang berlangsung hampir 1 jam itu, tiba-tiba terdengar suara kendaraan berhenti di depan gerbang pesantren. Tak ada yang terlalu memperhatikan awalnya. Hingga beberapa menit kemudian, seorang santri berlari kecil masuk aula, berbisik pada salah satu pengurus. Wajah pengurus itu langsung berubah. Ia mendekat ke Kiai Ahmad dan membisikkan sesuatu. Kiai Ahmad mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan tipis. Beberapa saat kemudian, seluruh aula berdiri serentak. Seorang ulama besar memasuki ruangan. Beliau adalah seorang alim yang sangat dihormati di banyak pesantren. Jarang sekali beliau datang tanpa undangan resmi. Kehadirannya selalu membawa wibawa yang membuat orang otomatis merendahkan suara. Tak ada yang tahu mengapa beliau datang hari itu. Bisikan mulai terdengar. Mengapa beliau ke sini? Apa beliau diundang? Kiai Ahmad segera bangkit menyambut dengan penuh hormat. Keduanya berjabat tangan lama, seolah menyimpan sejarah yang tak diketahui banyak orang. Ulama besar itu dipersilakan duduk di kursi kehormatan. Ujian sempat terhenti beberapa menit. Fikri yang masih berdiri di depan ikut menunduk hormat. Ia tak pernah bertemu langsung dengan ulama itu sebelumnya, hanya mendengar namanya dalam kisah-kisah para guru. Namun ketika ia mengangkat wajah untuk sekilas melihat tamu agung itu, pandangan mereka bertemu. Dan ada sesuatu yang aneh. Ulama besar itu menatapnya lebih lama dari seharusnya. Bukan tatapan menguji. Bukan pula tatapan asing. Seperti tatapan seseorang yang sedang mencoba mengingat. Alis beliau sedikit berkerut. Wajahnya meneliti garis wajah Fikri dengan seksama. Fikri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu mengapa. Ujian kembali dilanjutkan, kini dengan tambahan satu penguji yang tak direncanakan. Ulama besar itu mengangkat tangan pelan. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Tentu saja tak ada yang menolak. Beliau memandang Fikri dengan sorot yang sulit ditebak. Siapa nama ayahmu, nak? Pertanyaan itu membuat aula kembali sunyi. Ini bukan pertanyaan akademik. Ini personal. Fikri terdiam sejenak. Sudah lama ia tak menyebut nama itu dengan suara lantang di depan banyak orang. Nama ayah saya? Abdul Rahman, Yai. Begitu nama itu disebut, perubahan halus terjadi pada wajah ulama besar tersebut. Matanya membesar sedikit. Nafasnya seperti tertahan. Abdul Rahman, dari mana asalnya? Dari desa kecil di utara kota, Yai.
Beliau wafat ketika saya masih kecil. Ruangan terasa semakin berat. Ulama besar itu menunduk sebentar. Tangannya mencengkeram tas kecil yang ia bawa. Kiai Ahmad memperhatikan dengan tajam. Ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ulama itu mengangkat wajahnya kembali. "Cukup," ucapnya pelan. Lalu beliau menoleh kepada Kiai Ahmad. "Saya mohon, sebelum keputusan apapun diambil, izinkan saya berbicara setelah ini." Kalimat itu membuat suasana berubah drastis. Keputusan yang seharusnya diumumkan hari itu, tertunda. Bisikan kembali bergemuruh. "Ada apa? Mengapa ditunda?" Fikri berdiri kebingungan. Ia tak mengerti mengapa nama ayahnya membuat suasana seberat itu. Namun satu hal yang jelas, kedatangan ulama besar itu bukan kebetulan. Dan tatapan beliau bukan tatapan orang asing. Hari itu, ujian yang semula hanya tentang kelayakan seorang santri, perlahan berubah menjadi pintu menuju masa lalu yang belum pernah dibuka. Keputusan ditangguhkan. Dan seluruh pesantren pulang dengan satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara Fikri dan ulama besar itu? Aula belum benar-benar bubar ketika Kiai Ahmad berdiri dan meminta semua tetap duduk. Karena beliau memohon waktu untuk berbicara, ujar Kiai dengan suara tenang, maka kita akan mendengarkan. Semua mata kini tertuju pada ulama besar yang duduk dengan wajah serius, jauh lebih serius daripada saat pertama memasuki ruangan. Beliau bangkit perlahan. Langkahnya tidak tergesa. Namun aura yang mengikutinya membuat ruangan kembali hening total. Fikri masih berdiri di depan. Ia tak tahu apakah ia sedang berada di ambang penolakan, atau sesuatu yang lebih besar. Ulama besar itu memandang seluruh hadirin sebelum akhirnya menatap Fikri lagi. "Anak muda," ujarnya pelan, "kau mengatakan ayahmu bernama Abdul Rahman, dari desa utara kota." Fikri mengangguk. "Iya, Yai." Suara ulama itu sedikit bergetar ketika ia melanjutkan, "Apakah ayahmu dulu pernah mondok di pesantren ini, sekitar 30 tahun yang lalu?" Pertanyaan itu membuat beberapa sesepuh saling pandang. Fikri terdiam. "Saya tidak tahu pasti, Yai. Saya hanya tahu beliau pernah belajar di beberapa pesantren. Ibu saya tak pernah bercerita banyak." Ulama besar itu menoleh kepada Kiai Ahmad. "Ahmad, apakah kau mengingat nama itu?" Untuk pertama kalinya sejak musyawarah dimulai, wajah Kiai Ahmad berubah jelas. Bukan marah, bukan heran, tapi seperti seseorang yang baru saja membuka lembar lama yang sudah lama dikunci rapat. "Abdul Rahman," ulang beliau pelan. Ruangan terasa semakin sempit oleh keheningan. Ulama besar itu menarik napas panjang. "Jika dia adalah Abdul Rahman yang aku kenal, maka anak ini bukan anak sembarangan." Kalimat itu langsung memecah konsentrasi banyak orang. Beberapa santri berbisik. Apa maksudnya? Ulama besar itu kemudian duduk kembali, membuka tas kecil yang sejak tadi ia pegang erat. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan sebuah kain tua yang terlipat rapi. Kain itu dibuka perlahan. Di dalamnya ada sebuah buku kecil, catatan tangan yang sudah menguning dimakan waktu. Beliau mengangkat buku itu. 30 tahun yang lalu, suara beliau kini lebih tegas. Di pesantren ini, ada seorang santri yang sangat cerdas. Sangat tekun. Bahkan beberapa kali mengoreksi catatan pengajarku dengan cara yang sangat santun. Beberapa sesepuh mulai mengingat. Namanya Abdul Rahman. Tatapan semua orang kini berpindah antara ulama besar, Kiai Ahmad, dan Fikri. "Ia bukan hanya murid. Ia sahabat kami," lanjut beliau, menoleh pada Kiai Ahmad. Kiai Ahmad menunduk. Dan saat itulah, sebuah bab lama mulai dibuka. Namun suatu hari, suara ulama besar sedikit mengeras. "Ia difitnah." Kata itu jatuh seperti batu besar di tengah danau. Difitnah telah menyalahgunakan amanah dana pesantren. Tuduhan yang tak pernah benar-benar terbukti, tapi cukup untuk membuatnya pergi dengan kepala tertunduk. Beberapa orang terperanjat. Fikri merasa dunia di bawah kakinya seperti bergeser. Ia tak pernah tahu apa-apa tentang ini. Ia memilih pergi tanpa membela diri panjang lebar. Ia berkata padaku waktu itu, suara ulama besar mulai berat. "Jika aku harus kehilangan nama baik demi menjaga ketenangan pesantren, biarlah." Air mata mulai menggenang di sudut mata beberapa orang tua yang masih mengingat samar peristiwa itu.
Ulama besar itu mengangkat buku kecil tadi. Ini catatan miliknya. Ia titipkan padaku sebelum pergi. Ia berkata, jika suatu hari kebenaran menemukan jalannya, maka serahkan ini pada orang yang berhak. Beliau membuka halaman pertama. Di sana tertulis nama, Abdul Rahman. Tulisan tangan yang rapi. Di halaman-halaman berikutnya, ada catatan tentang pengelolaan dana, lengkap dengan angka dan tanda tangan saksi. Beberapa tahun setelah ia pergi, lanjut ulama besar itu, aku menemukan bahwa dana yang hilang saat itu ternyata digunakan oleh orang lain. Namun orang itu telah wafat sebelum sempat mengakui. Dan Abdul Rahman tak pernah kembali. Ruangan kini sunyi total. Tak ada lagi bisikan sinis. Tak ada lagi tatapan meremehkan. Semua orang seperti menelan ludah yang terasa pahit. Kiai Ahmad mengangkat wajahnya perlahan. Saat itu, aku memilih percaya pada laporan yang datang. Suara beliau berat. Aku tidak cukup dalam menyelidiki. Dan ia pergi, tanpa pernah kupanggil kembali. Sebuah pengakuan yang tak pernah terdengar selama puluhan tahun. Fikri berdiri kaku. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia tumbuh sebagai anak yatim yang tak tahu sejarah ayahnya sepenuhnya. Ia hanya tahu ayahnya wafat dalam keadaan sederhana. Tak pernah ia bayangkan ada luka sebesar ini yang tersembunyi. Ulama besar itu melangkah mendekati Fikri. Ia memandang wajah pemuda itu dengan mata yang kini basah. Garis wajahmu sangat mirip dengannya, bisiknya. Lalu beliau menoleh kepada seluruh hadirin. Kalian berbicara tentang nasab, tentang martabat, tentang kelayakan. Suara beliau kini mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Anak ini adalah putra seorang alim yang dulu menjaga kehormatan pesantren ini dengan cara paling sunyi, pergi tanpa melawan. Kalimat itu seperti membalik seluruh arah angin. Beberapa pengurus yang sebelumnya paling keras berbicara kini menunduk. Tokoh desa yang sempat menyebut standar kini tampak gelisah. Santri-santri yang dulu berbisik kini terdiam tanpa suara. Persepsi yang selama ini dibangun atas dasar, anak yatim tanpa nasab jelas, runtuh dalam satu penjelasan. Ia bukan tanpa nasab. Ia adalah anak dari seseorang yang justru pernah menjaga marwah pesantren ini dengan pengorbanan. Fikri tak mampu menahan air matanya. Bukan karena lamaran. Bukan karena ujian. Tapi karena nama ayahnya, yang selama ini ia sebut dengan sederhana, ternyata menyimpan sejarah sebesar ini. Kiai Ahmad bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya pelan menuju Fikri. Di depan seluruh pesantren, beliau berdiri beberapa detik tanpa kata. Lalu dengan suara yang bergetar, beliau berkata, "Jika benar kau adalah putra Abdul Rahman, maka selama ini bukan kau yang kurang pantas." Kalimat itu menggantung. Dan seluruh aula merasakan perubahan arah yang tak bisa ditarik kembali. Opini publik telah bergeser. Yang semula dipandang sebagai pemuda nekat, kini berdiri sebagai putra seorang alim yang terzalimi. Yang semula diragukan, kini justru membawa kehormatan yang lama terkubur. Namun satu hal masih belum selesai. Keputusan lamaran belum diumumkan. Karena kini persoalannya bukan lagi soal kelayakan pribadi. Ini telah berubah menjadi soal penebusan masa lalu. Dan badai yang tadinya datang dari luar, kini berbalik arah ke dalam hati mereka yang pernah mengambil keputusan puluhan tahun silam. Aula itu masih sunyi ketika kalimat terakhir Kiai Ahmad menggantung di udara. Jika benar kau adalah putra Abdul Rahman, maka selama ini bukan kau yang kurang pantas. Suara beliau tak lagi setegas biasanya. Ada getar yang tak mampu disembunyikan. Fikri berdiri dengan air mata yang belum berhenti mengalir. Ia tidak pernah datang untuk menuntut sejarah. Ia tidak pernah tahu bahwa lamaran ini akan menyeret namanya pada kisah masa lalu yang bahkan tak pernah diceritakan ibunya. Ulama besar itu menyerahkan buku catatan tua tersebut kepada Kiai Ahmad. Dengan tangan yang perlahan gemetar, Kiai Ahmad menerimanya. Beliau membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan itu masih sangat beliau kenal. Tulisan seorang sahabat yang dulu sering duduk di sampingnya saat mengaji malam. Kilasan masa lalu menyeruak. 30 tahun lalu. Seorang pemuda cerdas bernama Abdul Rahman duduk bersamanya di serambi masjid pesantren yang sama. Mereka berdiskusi panjang tentang tafsir, tentang mimpi membangun pendidikan yang bersih, tentang cita-cita menjaga pesantren agar tetap berdiri di atas kejujuran. Lalu fitnah itu datang. Sebuah laporan dana hilang.
Tuduhan diarahkan kepadanya. Suasana kala itu panas. Tekanan masyarakat begitu besar. Dan dalam situasi yang terburu-buru, keputusan diambil tanpa pendalaman yang cukup. Abdul Rahman tidak melawan keras. Ia hanya berkata pelan. Jika keberadaanku menjadi sumber kegaduhan, biarlah aku pergi. Dan ia benar-benar pergi. Kiai Ahmad menutup buku itu perlahan. Matanya kini benar-benar basah. Aku telah mengkhianati sahabatku sendiri. Suara beliau pecah untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Aula terasa seperti kehilangan udara. Para pengurus yang dulu paling keras membicarakan martabat kini menunduk dalam-dalam. Waktu itu aku lebih takut pada opini manusia daripada mencari kebenaran dengan sabar, lanjut beliau. Dan hari ini, anaknya berdiri di hadapanku, membawa luka yang bahkan ia sendiri tak tahu. Fikri terisak pelan. Dadanya terasa sesak bukan karena hinaan, tapi karena mengetahui ayahnya pernah memikul beban sebesar itu sendirian. Ia teringat wajah ibunya yang selalu mengajarinya sabar tanpa pernah menjelaskan alasan yang utuh. Mungkin, ibunya memilih diam demi menjaga luka lama tetap tertutup. Kiai Ahmad melangkah turun dari kursinya. Beliau berdiri tepat di depan Fikri. Semua orang menahan napas. Fikri, suara beliau kini lembut namun penuh makna. Maafkan aku. Bukan atas namamu, tapi atas nama ayahmu. Kalimat itu membuat banyak orang terperanjat. Seorang kiai besar meminta maaf di depan seluruh pesantren. Air mata Fikri jatuh semakin deras. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu itu. Yai, suaranya bergetar. Saya hanya ingin menjaga niat saya tetap benar. Dan justru itulah yang membuat momen itu semakin kuat. Tak ada tuntutan. Tak ada dendam. Hanya kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Ulama besar itu berdiri di samping mereka. Inilah pelajaran bagi kita semua, ujar beliau lantang. Martabat bukan dijaga dengan menutup kesalahan, tapi dengan berani mengakuinya. Beberapa tokoh desa yang sebelumnya paling keras kini bangkit dan meminta maaf secara terbuka atas prasangka mereka. Satu persatu, opini yang dulu tajam berubah menjadi rasa malu. Konflik yang tadinya tentang status, kini berubah menjadi perenungan kolektif. Rekonsiliasi tidak hanya terjadi antara Kiai dan Fikri. Ia terjadi antara masa lalu dan masa kini. Antara generasi yang pernah salah mengambil keputusan, dan generasi yang datang tanpa dendam. Setelah beberapa saat yang penuh haru, Kiai Ahmad kembali duduk. Beliau mengangkat wajahnya dengan ketegasan yang baru. Ujian telah berlangsung, katanya. Ilmu telah diuji, akhlak telah dinilai, dan kini, sejarah telah diluruskan. Seluruh aula kembali hening. Lamaran ini, lanjut beliau, tidak akan diputuskan berdasarkan belas kasihan, tapi berdasarkan kelayakan yang telah terbukti. Beliau menatap Fikri dengan tatapan berbeda dari hari pertama pemuda itu datang. Tatapan itu bukan lagi mengukur, tapi menerima. Dan aku menyatakan, lamaranmu diterima. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Namun yang paling terasa bukanlah kemenangan cinta, melainkan keadilan yang akhirnya ditegakkan. Nama Abdul Rahman, yang dulu pergi dalam sunyi, kini disebut kembali dengan kehormatan. Dan di tengah aula itu, seorang anak yatim berdiri bukan sebagai pemuda nekat, melainkan sebagai putra dari seorang alim yang namanya telah dipulihkan. Konflik utama telah bersih. Namun kisah ini belum selesai. Karena yang dimenangkan hari itu bukan hanya sebuah lamaran, tapi sebuah nama yang akhirnya kembali bercahaya. Hari penerimaan lamaran itu dikenang bukan karena kemewahannya. Tak ada pesta besar. Tak ada arak-arakan panjang. Hanya sebuah akad sederhana di masjid pesantren yang sama, tempat di mana semuanya bermula. Fikri duduk bersimpuh di hadapan Kiai Ahmad. Kali ini bukan sebagai santri yang diuji, tapi sebagai calon menantu yang diterima dengan kepala tegak. Ketika ijab kabul terucap dengan satu tarikan napas yang lancar, suara, sah, bergema bersamaan dengan isak haru. Di sudut ruangan, beberapa orang tua yang dulu menyaksikan fitnah puluhan tahun lalu kini menyaksikan pemulihan yang tak pernah mereka bayangkan. Aisyah menunduk dengan mata basah. Ia tidak menikah karena belas kasihan. Ia menikah dengan seseorang yang telah membuktikan kualitasnya, bukan hanya lewat ilmu, tapi lewat kesabaran menghadapi badai. Namun yang paling menyentuh adalah momen setelah akad.
Kiai Ahmad berdiri dan berkata di depan seluruh tamu. Hari ini bukan hanya pernikahan dua anak muda. Hari ini adalah pengembalian nama baik seorang sahabat yang pernah kami sakiti. Kalimat itu membuat banyak orang kembali meneteskan air mata. Nama Abdul Rahman kini disebut dengan hormat. Dan masyarakat yang dulu meragukan kini justru bangga. Perlahan, dampak sosial mulai terasa. Pesantren itu menjadi lebih terbuka dalam mengambil keputusan. Musyawarah menjadi lebih hati-hati. Tuduhan tak lagi diterima tanpa tabayun. Dan Fikri tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia tidak berubah menjadi sombong karena sejarahnya. Ia tetap bangun paling awal. Tetap duduk paling akhir dalam majelis. Beberapa tahun berlalu. Pesantren itu berkembang. Kiai Ahmad mulai mengurangi aktivitasnya karena usia. Banyak tanggung jawab perlahan diberikan kepada generasi berikutnya. Dan Fikri, dengan langkah yang tak pernah tergesa, mulai dipercaya memimpin beberapa program besar. Bukan karena ia menantu Kiai, tapi karena ia telah membuktikan integritasnya. Ia sering berdiri di depan santri baru dan berkata, "Jangan pernah merasa kecil hanya karena orang lain belum mengenal siapa dirimu. Tugasmu bukan membuktikan diri pada manusia, tapi menjaga niatmu tetap lurus." Suatu sore, ia berdiri di serambi masjid tempat ayahnya dulu pernah duduk. Angin berhembus pelan. Ia menatap langit yang memerah dan berbisik dalam hati. "Ayah, namamu sudah kembali." Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorotan. Hanya ketenangan yang tak bisa dibeli oleh status. Dan di pesantren itu, orang-orang belajar satu hal penting. Bahwa nasab bukan sekadar garis darah. Ia adalah warisan nilai. Bahwa martabat bukan dijaga dengan menutup aib orang lain. Tapi dengan berani meluruskan kesalahan. Dan bahwa seseorang yang dianggap tak pantas hari ini, bisa saja menjadi cermin yang memperbaiki kita semua esok hari. Kisah ini bukan tentang santri yatim yang beruntung. Ini tentang kebenaran yang sabar. Tentang doa yang tak pernah sia-sia. Dan tentang keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang. Karena pada akhirnya, yang diremehkan manusia, bisa saja justru yang paling dimuliakan olehnya.